baru datang, ceritakan tentang dirimu misalnya. Ya, Anda ceritakan tentang diri Anda ya. Nggak usah dibuat-buat, nggak usah dipalsukan, nggak usah bohong. Ingat, orang yang interview Anda adalah orang yang hebat, akan mendeteksi kebohongan dan kecurangan Anda. Justru kalau kelihatan bohong, nanti Anda akan dicoret. Oke ya. Namun tetap Anda harus ceritakan hal-hal, poin-poin penting yang sesuai dengan pekerjaan yang Anda lamar ya, poin-poin penting. Kalau Anda ngelamar marketing dan Anda memang suka marketing, Anda cerita aja tentang marketing, teknik-teknik marketing, background Anda, kuliah Anda misalnya di ekonomi. Kalau Anda misalnya manajemen penjualannya dapat A, manajemen pemasarannya dapat A, pemasaran 1, pemasaran 2A, semuanya Anda bisa ceritakan di situ ya. Anda senang, Anda bahkan bisa cerita tentang konten dari marketing itu sendiri, hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan perusahaan yang Anda lamar ya. Kalau ini perusahaan apa, misalnya kosmetik seperti apa, perusahaan perbankan seperti apa. Jadi Anda setelah riset, Anda bisa ceritakan tentang diri Anda, ketertarikan Anda terhadap pekerjaan itu. Oke, itu pertanyaan. Ada juga pertanyaan, apa yang membuat Anda tertarik masuk di atau melamar di sini? Ya, harus Anda jawab ya. Anda jawab dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda belum bekerja, ya Anda ingin bekerja. Kalau Anda punya poin bagus dari perusahaan itu, ya Anda sampaikan, itu akan menjadi nilai yang bagus. Misalnya, waduh, saya baca berita, saya baca di internet itu bahwa perusahaan ini CSR-nya bagus ya Bu, misalnya. Nah, Anda senang dengan perusahaan yang ada CSR-nya misalnya, itu nilai plus. Kalau ini perusahaan yang ngetop, sering iklan di TV, saya bangga nih kerja di perusahaan yang besar yang namanya sudah baik ya. Cari juga yang positif-positif. Kemarin saya melihat lowongan dan saya sangat tertarik dengan aktivitas ya, misalnya perusahaan ini ngapain ya. Terus saja ya. Jadi ketika Anda tertarik, ya tentu orang akan tahu kalau melamar Anda butuh apa? Uang, butuh gaji. Tapi orang juga penasaran, apalagi yang membuat tertarik. Atau misalnya Anda, satu dekat, boleh tuh ngomong dekat sekali Bu dengan rumah nih, paling cuma setengah jam, juga nilai plus ya, atau 10 menit itu nilai plus. Ketertarikan Anda. Intinya Anda katakan apa adanya saja, dengan jujur, nggak usah membuat-buat, tapi Anda mencari memang hal-hal baik yang ada di perusahaan itu ya. Atau Anda pernah dengar dari teman gitu ya, bahwa perusahaan Anda ini bla 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 bla, ya Anda ceritakan saja. Oke, kemudian mengapa harus menerima? Apa yang membuat perusahaan kami harus menerima Anda, misalnya gitu ya. Jawabannya apa ya? Ya kembali lagi potensi Anda tadi, nilai-nilai lebih Anda, tapi nggak usah bluffing ya, nggak usah ngarang-ngarang gitu. Ngarang-ngarang. Jadi kan mungkin Anda akan ajukan komitmen Anda terhadap bekerja, keahlian Anda ya yang sesuai dengan bidang yang Anda lamar, pengalaman kerja kalau memang sudah pengalaman, kemudian prestasi-prestasi yang nyambung ya. Jadi mereka mendapat gambaran bahwa Anda nih orang yang baik, orang yang sungguh-sungguh, sekaligus mereka mendapat gambaran Anda akan betah di kantornya, Anda akan bisa engage dengan perusahaan itu lebih baik ya. Oke ya. Kemudian ada pertanyaan apa ya? Mau nggak ditugasin di luar kota dalam waktu yang lama? Itu juga sering nanya ya, ditanyakan. Kalau memang perusahaan itu punya cabang-cabang, bisa saja Anda akan ditugaskan di luar ya. Jawab apa adanya. Biasanya jawaban yang diharapkan tentunya mau, biasanya ya, interview biasanya mau. Jadi Anda tentu jawabnya mau, tapi dengan alasan yang kuat. Jadi nggak terkesan mengada-ada. Mau Pak, tidak ada masalah, saya masih bujang. Oke ya. Baik Bu, saya juga pengen cari pengalaman di kota-kota lain gitu ya. Oke, Anda boleh tanya dulu berapa lama sih? Ya, kalau Anda kerja di bank pasti diputar lah ya. Di BRI gitu bisa ke Papua, bisa ke Alor, bisa ke mana-mana. Di BNI bisa Surabaya, bisa Semarang, bisa
wajar masih ya memang seperti itu ya. Kalau Anda lamarnya di perusahaan nasional yang cabangnya banyak, potensi Anda pindah ya memang ada ya. Jadi Anda harus siap juga. Nah, lebih baik Anda memang siap untuk pindahkan ke kota-kota ya, keliling lah ya gitu ya. Oke. Terus pertanyaan yang sering muncul apa? Oh gaji, gaji yang diminta, ini pasti ditanya. Berapa gaji yang Anda harapkan? Oke, profesional nggak masalah nyebut gaji ya. Kalau Anda misalnya pernah bekerja di gaji 10 juta, Anda pengen dapatkan gaji naik gitu kira-kira 30%, ya Anda bisa bilang 13 atau 12,5 kalau memang itu yang Anda harapkan ya. Atau Anda sangat optimis gitu ya, setelah Anda bekerja, Anda punya pengalaman banyak, kemudian di tengah-tengah pekerjaan itu Anda juga ikut seminar, ikut training ya, tentang leadership, tentang sales, tentang banyak hal, kemudian Anda merasa diri Anda memang sudah improve jauh lebih tinggi dari dulu ya. Anda kemudian di kantor sekarang skill Anda mungkin mulai tidak cocok lagi dengan tugas-tugas Anda, tapi karir belum naik, ya oke, Anda bisa sampaikan seperti itu. Tentu ada peluang Anda tidak diterima ya. Nah, lebih bagus Anda survei, research dulu. Anda riset. Kalau Anda riset di level, biasanya kan asmen ngelamar jadi manajer misalnya gitu ya, atau staff ingin jadi supervisor, Anda riset saja. Atau bisa Anda cari berita dari orang-orang yang bekerja di situ, Anda tahu tentang perusahaan itu. Atau mungkin Anda bisa mencoba berteman di sosial media dengan orang kerja di situ untuk mengetahui kira-kira posisi di situ berapa. Biasanya ada standar-standarnya ya. Oke, tapi kalau misalnya fresh graduate menjawab dengan kira-kira bahwa sesuai dengan standar perusahaan, itu juga bijak juga ya. Gaji saya mengikuti standar perusahaan. Biasanya perusahaan juga nggak bakal ngeblokin gitu ya. Karena hubungan panjang ya, hubungan jangka panjang itu pasti win-win ya. Perusahaan juga pengen kalau punya perusahaan karyawan yang bagus, kerjanya lama kan gitu. Jadi mereka juga tidak akan main bisa dikasih gaji yang rendah, orang ini lagi mau nih, enggak. Apalagi zaman sekarang ya, orang bisa mendapat informasi yang sangat cepat dan mudah. Makanya wajar kalau sekarang ini juga jadi problem, banyak putu loncat ya, keluar masuk, turnover lebih tinggi ya dibanding zaman dulu ya. Karena satu memang mudah mencari pekerjaan, mudah pindah, mendapatkan informasi-informasi yang berlimpah. Oke, kemudian kapan bisa mulai bekerja? Nah, paling tidak begini teman-teman, kalau Anda masih bekerja, jangan memberi kesan yang kuat Anda orangnya sembarangan, serampangan, seenaknya gitu ya. Kalau Anda kerja, biasanya ada standar mengundurkan dirinya berapa bulan gitu. Jadi kirimlah signal bahwa Anda ini orang yang bertanggung jawab. Minim kalau Anda cepat pun Anda bisa kasih penjelasan kenapa Anda bisa mau bekerja bulan depan. Kalau bagi Anda yang nganggur, sekarang statusnya nganggur, Anda bisa jawab secepat. Tidak masalah Bu, saya kan baru fresh graduate lagi mau cari kerja. Jadi tanggal 1 bulan depan oke. Tapi kalau Anda sudah kerja, ya sebaiknya Anda pertimbangkan. Mohon maaf Ibu, saya harus selesaikan tugas-tugas karena saya di bidang IT, saya banyak dokumentasi yang harus saya transfer ke teman kerja, rekan kerja. Banyak juga misalnya secara teknis yang harus saya ajarkan ke teman sebelum saya tinggalkan. Kemudian ada proyek yang kira-kira 2-3 minggu ini sudah selesai. Jadi kalau boleh Ibu 1 September, misalnya 2 bulan yang akan datang, itu juga akan jauh lebih orang bisa respect terhadap Anda. Oh, ini orang yang bertanggung jawab. Tapi seandainya Anda juga pengen buru-buru, pengen kerja pindah, kasih alasan ya, jelaskan kenapa Anda bisa semudah itu atau bisa meninggalkan pekerjaan yang sekarang tanpa kesan Anda adalah orang yang sembarangan main pindah saja gitu ya. Jadi Anda bisa dipersepsikan orang yang tidak bertanggung jawab kalau tidak memberi penjelasan yang cukup. Oke, kapan bisa mulai bekerja ya gitu ya. Terus biasanya juga akan ditanyakan di terakhir itu ada yang bisa ditanyakan. Jangan jawab tidak ya. Jadi Anda dikasih kesempatan untuk bertanya, itu bisa dijawab dengan rekap.
itu lebih bagus tuh. Jadi ketika Anda interview tadi kan banyak hal yang disampaikan, Anda rekap aja, Anda ulang, kemudian 1-2 hal yang Anda pengen tahu tanyakan. Jadi Anda ulangi lagi, ini untuk menunjukkan bahwa ketika interview tadi Anda serius mendengarkan, Anda tidak bengong atau tidak ngalamun. Jadi Anda bisa sambil, oh jadi di perusahaan ini nanti Ibu kita dapat fasilitas makan siang, dapat fasilitas kesehatan, dapat fasilitas transport, misalnya seperti itu ya. Nah, apakah di sini ada bla 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 yang ingin Anda tanyakan apa? Oke, teman-teman, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat, memberi inspirasi Anda dan